Hai sahabat banyak rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini, aku kembali update untuk technical analysis dari koin Cardano. Buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak salah untuk memahami apa yang aku jelaskan. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin join di grup Telegram kita, teman-teman boleh cek linknya ada di deskripsi video. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu kita mulai pembahasannya. Kita awali dulu, kita lihat untuk coin market cap hari ini, market crypto secara global mendapatkan penguatan sekitar 1,54%, di mana sebenarnya ini terjadi penguatan dimulai semalam ya teman-teman ya. Jadi semalam itu kita mendapatkan penguatan yang sangat signifikan, akan tetapi hari ini di 24 jam terakhir, untuk Bitcoin saja kembali koreksi sekitar 3,86%, dan ini juga berdampak kepada altcoin seperti Ethereum turun 4%, Binance Coin turun 0,18%, dan untuk Solana juga turun sekitar 3,96%. Diikuti juga dengan Cardano, Ripple, Luna, Polkadot, Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, Polygon Automatic, dan juga Crypto.com. Jadi rata-rata di sini mengalami koreksi teman-teman, mengikuti dari pergerakan Bitcoin-nya. Jika kita lihat untuk Cardano saat ini masih berada di peringkat 6 coin market cap di kisaran harga sekitar Rp20.800. Untuk 24 jam terakhir masih dalam posisi koreksi sekitar 1,98%. Untuk 7 hari terakhir, Cardano masih dalam posisi penguatan sekitar 14,55%. Nah, bagaimanakah dengan technical analysis dari Cardano? Kita akan langsung cek teman-teman di Indodax. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum tonton video mengenai Cardano di 11 hari sebelumnya, teman-teman boleh cek terlebih dahulu supaya apa yang aku jelaskan hari ini bisa nyambung ke teman-teman juga ya. Jadi ini adalah sambungan dari update mengenai Cardano di 11 hari sebelumnya. Kita langsung ke hari ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai potensi bottom untuk koreksi Cardano ya. Di mana di sini kita melihat adanya beberapa kali area bottom yang tersentuh ya. Area support yang tersentuh di kisaran harga Rp17.500. Di sini kita bisa lihat hampir 4 kali teman-teman ya. Di time frame 4 jamnya kita tersentuh. Dan kita tidak melihat adanya koreksi yang signifikan di Cardano-nya gitu ya. Dan tentunya di tanggal 22 Desember teman-teman kita mendapatkan penguatan, bahkan kita berhasil breakout dari resisten pola descending channel-nya. Tentu ini kabar baik untuk kita dan juga teman-teman pemegang dari Cardano. Dan di video sebelumnya juga aku pernah bahas untuk target dan juga area yang wajib sekali di break oleh Cardano, yaitu yang pertama tadi resisten dari pola descending channel, dan juga yang kedua yaitu resisten di Fibonacci 0,2 di kisaran harga Rp21.300. Dan benar saja kita bisa lihat teman-teman, kurang lebih tepatnya tadi malam ya di tanggal 27 kita mendapatkan penguatan yang sangat signifikan, bahkan kita breakout teman-teman dari resisten Fibonacci 0,2-nya. Akan tetapi hari ini kita kembali terreject atau kita kembali koreksi karena pergerakan Bitcoin juga mengalami koreksi hari ini teman-teman. Bitcoin sempat menyentuh $52.000 akan tetapi kembali turun di kisaran harga $48.700. Ini juga berdampak bukan hanya ke Cardano tapi juga ke altcoin yang lainnya. Nah, selanjutnya seperti apa untuk Cardano? Kita coba analisa teman-teman ya. Di sini aku coba hapus dulu untuk areanya. Aku akan tambahkan teman-teman. Sedikit ada miss ya atau ada yang ketinggalan yang aku bahas di video sebelumnya. Di sini juga kita ada satu pembentukan pola yang sangat baik ya di Cardano. Tentu ini juga menjadi potensi untuk Cardano ke depannya teman-teman. Jika aku tambahkan satu pola lagi di sini teman-teman untuk pola pertama, dan ini untuk pola yang keduanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita perhatikan teman-teman, kita juga sebelumnya sempat membentuk pola yang namanya cup and handle. Dan jika teman-teman perhatikan, pola cup and handle ini ya, untuk garisnya ini area resisten ini aku ganti menjadi warna biru saja. Nah, area resistennya sudah dijebol teman-teman. Dan kita bisa melihat penguatan yang sangat signifikan setelah breakout ya.
Dan saat ini kita masih berada di bawah dari resisten yang sudah dijebol, teman-teman. Ya. Pertanyaannya, apakah masih pola yang terbentuk ini masih bisa kita gunakan? Tentu aku rasa masih bisa, teman-teman ya. Masih bisa digunakan. Kenapa? Dari penguatan setelah breakout, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya testing ya, testing ke area resisten yang sudah dijebol, teman-teman. Akan tetapi testing ini juga berpengaruh di Bitcoin yang koreksi dalam. Tentu kita melihat Cardano koreksinya lebih dalam dari area resisten yang dijebol, teman-teman. Akan tetapi untuk potensi yang masih ada, jika Cardano ini bisa kembali menguat ke atas dari resisten dari pola cup and handle-nya, teman-teman. Jika nantinya kita kembali menguat, tentu target untuk Cardano ini aku rasa bisa sangat signifikan. Kita akan cek, teman-teman ya, kira-kira potensi untuk penguatan Cardano seperti apa ke depannya. Kita coba tambahkan Fibonacci retracement dari penguatan yang terjadi pada tanggal 27 Desember gitu ya, hingga koreksi terakhir yang terjadi beberapa kali, teman-teman, di kisaran harga Rp17.500 ya. Nah, tentunya jika kita berhasil kembali ke atas pola ini, teman-teman ya. Jadi jika kita kembali ke atas pola di sini, tentu yang saat ini terjadi adalah fake out ya. Jadi fake out, kita kembali ke atas gitu loh. Nah, kita akan tunggu konfirmasinya kurang lebih sekitar ya 2 hingga 3 jam ke depan seperti apa close candle-nya ya. Kita harapannya sih ya kita bisa kembali ke atas, teman-teman ya. Kita kembali ke atas ke area resistennya. Nah, jika kita berhasil kembali ke atas, tentu untuk capaiannya ada di area resisten Fibonacci 1.6 atau di kisaran harga kurang lebih 23.500, teman-teman. Jadi ini area pertama untuk capaian dari Cardano jika kita berhasil kembali menguat atau berhasil breakout lagi dari resisten yang saat ini kita jebol, teman-teman ya. Nah, itu untuk area pertama. Jika kita tarik garis untuk besarnya pola yang terbentuk ini, teman-teman ya, pola cup and handle, kita coba tarik setelah mendapatkan konfirmasi breakout. Tentu target berikutnya ada di area Fibonacci 2.0, teman-teman, di kisaran harga kurang lebih sekitar 24.900 hingga Rp25.000, di mana ini juga menjadi area penguatan sebelumnya yang terjadi pada tanggal 2 Desember, teman-teman ya. Jadi kita memiliki dua target untuk Cardano saat ini. Yang pertama itu di kisaran harga 23.500, yang kedua itu ada di kisaran harga Rp25.000 kurang lebih, teman-teman ya. Catatan sekali lagi, jika kita berhasil kembali menguat di atas dari resisten yang sudah dijebol di garis biru ini, teman-teman ya, garis biru yang tebal. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saat ini kita akan lihat dulu apakah kita bisa kembali ke atas atau bahkan kita malah koreksi lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin ambil posisi, tentu wajib melihat dulu. Lebih baik teman-teman menunggu saat Cardano ini kembali menguat lagi atau kembali naik di atas dari resisten di kisaran harga Rp21.200, teman-teman. Tentu jika kita melihat dari potensi penguatan ini, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Cardano ini kembali menguat kurang lebih sekitar 10% untuk target pertama, dan untuk target kedua tentunya ada di kisaran sekitar 17 hingga 18%, teman-teman ya. Ya, semoga saja kedepannya kita bisa melihat Cardano ini kembali menguat, karena sangat sudah lama tentunya Cardano ini koreksi dalam, teman-teman ya. Dari ATH-nya saja jika kita ukur, tentunya kita sudah koreksi kurang lebih sekitar 117 hari, teman-teman. Jadi sangat lama sekali. Ya, semoga saja kedepannya Cardano ini kembali menguat dan bisa membuat kita mendapatkan profit lagi. Amin. Nah, kita sudah berbicara mengenai potensi penguatan yang mungkin saja bisa dicapai dari Cardano jika kita melihat dari pola cup and handle-nya. Nah, pertanyaannya, dari koreksian saat ini apakah sudah berakhir atau belum? Kita coba cek lagi, teman-teman ya. Kita hapus dulu untuk semuanya. Kita coba tambahkan Fibonacci retracement dari harga terendahnya hingga harga tertinggi yang sempat terjadi pada semalam di tanggal 27 Desember ya. Nah, jika kita lihat saat ini Cardano tertahan di area support Fibonacci 0,3-nya, teman-teman, di kisaran harga Rp20.600. Akan tetapi jika support ini gagal bertahan, tentu area berikutnya yang menjadi capaian dari Cardano untuk potensi koreksi ada di area support Fibonacci 0,5-nya
di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp20.000. Dan jika ini juga gagal menahan koreksi dari Cardano, terakhir aku rasa yang wajib sekali bertahan yaitu ada di area support Fibonacci 0,6-nya di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp19.400. Akan tetapi wajib diperhatikan teman-teman, jika tiga support ini gagal untuk menahan koreksi dari Cardano, koreksi lebih dalam dari area Fibonacci 0,6, wajib teman-teman waspada karena bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Cardano melanjutkan koreksi lebih dalam teman-teman. Karena Fibonacci 0.6 ini juga menjadi area tahanan yang sempat kita break ya. Di sini kita sempat menguat dan kita koreksi dan akhirnya kita breakout teman-teman. Dan semoga saja nanti Fibonacci 0,6 ini area support terakhirnya aku rasa yang sangat kuat juga nanti bisa menahan pergerakan dari Cardano ke depannya dan kita bisa saja melihat Cardano ini melanjutkan penguatan. Itu harapan kita semua teman-teman ya. Jadi teman-teman juga yang ingin masuk di Cardano tentunya wajib pantau untuk area resisten sudah kita bicarakan tadi. Dan jika ingin ambil posisi tentunya teman-teman wajib menunggu di area support yang sudah kita bicarakan barusan. Oke? Aku rasa untuk pembahasan dari Cardano cukup. Semoga membantu dan juga bisa memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.